Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 21. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman, sing moho kasih sayang terhadap semua makhluk ketika di dunia. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Semuanya kasih sayang Allah. Sifat Allah Rahim, kasih sayang Allah terhadap orang yang taat, orang yang beriman kelak di akhirat. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, berbahagia sopo al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Iman itu ikrarun bilisan, lesane ngucapke, ya. Wa tasdiqum bil qalb, hatinya membenarkan. Wa af'alun bil arkan, dilaksanakan dalam bentuk perbuatan. Kalau ketiga-tiganya itu sudah, baru namanya orang yang beriman. Kalau tidak, hatinya begini, perbuatannya lain, itu namanya munafik. Sungguh beruntung orang yang beriman itu. Siapa yang dimaksud orang yang beriman di sini? Alladzina yaiku wong akeh hum mereka fi sholatihim khosyiun, dalam melaksanakan sholat khusyuk. Yang nomor 1 cirinya orang yang beruntung nek sholate khusyuk. Insyaallah mbah kuwi jenderal, mbah kuwi ora berpangkat, petani pleni atau kuli, kalau sholatnya baik, yakin tidak akan dikecewakan oleh Allah. Maka sholat itu adalah sebagai barometer baik di dunia maupun di akhirat. Nomor di situ. Nomor 2, walladzina hum, orang yang beruntung tadi, yaitu mereka-mereka anil lahwi, dari sesuatu yang tidak ada bermanfaatnya, dari sesuatu yang tidak berguna. Mu'riduna, dia tidak mau melaksanakan, dia berpaling, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Ini ciri yang kedua. Nomor 3, walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu mereka orang-orang yang terhadap zakat fa'iluna, melaksanakannya, mengeluarkannya. Ini namanya aqimus sholah wa atuz zakah, ini berturutan, gandeng, tidak bisa dipisahkan. Sama dengan tidak dipisahkannya haji dan umroh. Kalau orang haji pasti sudah umroh. Kalau umroh belum tentu haji. Itu tidak bisa ditinggalkan. Nek melaksanakan rukun haji tok, umrohnya ditinggal, itu juga tidak sah. Maka zakat dengan sholat itu adalah kumpul jadi satu, harus kita keluarkan. Kalau salah satu tidak dikeluarkan, sholatnya dilakoni zakatnya ora, itu pun juga tidak akan sempurna. Kelak akan mendapatkan sanksi yang berat. Ciri yang keempat, ya, walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu mereka-mereka orang yang terhadap kemaluannya hafiduna, menjaganya, dijaga. Tapi ada terusnya, illa ala azwajihim, kecuali dengan istri-istri mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau hamba saya yang mereka miliki. Nek saiki surono hamba saya. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka iku ghairu malumin, tidak tercela dalam menggaulinya.
Nah, ayat 1 sampai 2 ini asbabun nuzulnya dalam suatu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dahulu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang langit apabila sholat, maka Allah menurunkan kedua ayat ini. Setelah turun ayat itu, beliau sholat dengan menundukkan kepalanya. Hadis riwayat Sahih riwayat Ibnu Hakim. Ini maksudnya ayat 1 sampai 2, alladzina hum fi sholatim khafidun, itu asal mulanya demikian. Dalam suatu hadis itu malah ya ada yang meriwayatkan dilarang sholat itu ndangak menghadap ke langit. Maka sholat itu adalah menatap ke tempat sujud. Lah sing sok-sok itu kurang pas, itu misalnya saya pakai serban yang lewer disujudi, itu yang nggak boleh. Kalau putri nggawa pakaian mekena apa? Gandeng loro apa jenenge? Ya, mekena ketukan. Terus arep sujud nglewer. Nah, itu enggak boleh disujudi sing. Jadi ini bathuk ini harus natap dengan tempat sujud. Begitu pula gondrong wong lanang. Ya, itu arep sujud rambutnya gondrong, klem dhisik ngene ki sujud itu juga tidak boleh. Ini sholat harus sesuai dengan jangan pandangan ke tempat sujud. Kecuali kalau asyhadu alla ilaha illallah itu baru memandang ke jari telunjuk, itu hatinya mengandung arti hanya satu, illallah, satu esa. Nih. Famanibtaho sing sapa wonge mencari, paman wong ibtaho sing golek waro adalika, selain itu, yakni selain istri, selain hamba saya yang halal, faulaika mereka itu humul adun, mereka itu orang yang melampaui batas. Di sini ada orang yang sudah punya istri, sudah punya suami, malah golek liya, itu namanya melampaui batas. Kalau kita kenal dengan zina muhson, zina gede. Nah, zina muhson itu harus diranjam. Biasanya mati kalau sudah diranjam tuh. Kemudian kalau zina ghair muhson itu hanya dijilid, digebuk 80 kali. Nek sing gebuk sapa, nek sing gebuk putuku cilik ya ora lara, nek sing gebuk Mas Minan ya klenger ya. Waladina tine wong akeh hum mereka li amanatihim, terhadap amanah-amanah mereka, wa ahdihim dan janji-janji mereka, raun memeliharanya. Nih dijaga. Janji itu ya dimaksud apa? Amanat itu apa? Amanat yang dititipkan Allah kepada kita. Rupane harta benda, rupane kecantikan, rupane kegantengan, itu amanat, raun. Yang kedua, wa'adim janji-janji mereka, janji kita terhadap Allah. Apa janji kita?